Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi dan sejahtera bagi kita semua. Mohon teman-teman di-mute dulu mic-nya. Oke, langsung saja. Yang terhormat Bapak Dr. MPD selaku dosen pengampu mata kuliah psikologi olahraga serta teman-teman kelas penjaskes rugby 18 yang saya banggakan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa melakukan diskusi virtual seperti ini. Tak lupa pula selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya hari ini sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi virtual hari ini. Adapun topik atau materi yang akan dipresentasikan oleh kelompok 5 itu tentang kepemimpinan atau leadership. Tunggu saya bagikan layarnya. Oke, langsung saja saya persilahkan kepada pemateri untuk memaparkan materinya. Saudara Amin Ade Saputra. Cek. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Amin Ade Saputra. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagian pertama yaitu pengertian kepemimpinan. Secara sederhana, apabila berkumpul 3 orang atau lebih, kemudian salah seorang di antara mereka mengajak temannya untuk melakukan sesuatu, itu dan pilih dengan sepak bola lainnya. Semua sederhana, karena ada unsur mengkoordinasi, ada teman dan kegiatan dan sasarannya. Beberapa ini dituangkan oleh para ahli. Pertama, Koop dan Out mendefinisikan bahwa kepemimpinan sebagai proses mempengaruhi sekelompok sehingga mau bekerja dengan untuk meraih tujuan tentunya. Yang 7, kepemimpinan mempengaruhi orang-orang lain untuk lebih berusaha mengerahkan tenaga dalam tubuh. Yang George R. Terry, kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang untuk yang dilihat oleh para ahli tersebut adalah kemampuan mempengaruhi menfitnah. Baik, selanjutnya yaitu teori dalam kepemimpinan. Seorang pemimpin harus mengerti tentang teori kepemimpinan agar nantinya mempunyai referensi dalam menjalankan sebuah organisasi. Beberapa teori tentang kepemimpinan antara lain, yang pertama yaitu kepemimpinan sifat atau yang biasa disebut trait teori. Teori sifat ini berkembang pertama kali di Yunani kuno dan Romawi yang beranggapan bahwa pemimpin itu dilahirkan, bukan diciptakan. Yang kemudian teori ini dikenal dengan The Gretma Theory. Dalam perkembangannya, teori ini mendapat pengaruh dari aliran perilaku pemikir psikologi yang berpandang bahwa sifat-sifat kepemimpinan tidak seluruhnya dilahirkan, akan tetapi juga dapat dicapai melalui pendidikan dan pengalaman. Keyes merumuskan 4 sifat umum yang pengaruh terhadap keberhasilan pemimpinan organisasi, yaitu kecerdasan dan keluasan hubungan sosial, motivasi diri dan dorongan prestasi, dan sikap hubungan kemanusiaan. Lanjut, yang kedua,
Teori kepemimpinan perilaku dan situasi. Berdasarkan penelitian, perilaku seseorang pemimpin yang mendasarkan teori ini memiliki kecenderungan ke dua arah atau hal, yaitu yang pertama yang disebut dengan konsiderasi dan yang kedua struktur inisiasi. Lanjut yang kedua, teori kewibawaan pemimpin. Kewibawaan merupakan faktor yang penting dalam kehidupan kepemimpinan. Sebab dengan faktor itu, seorang pemimpin akan dapat mempengaruhi perilaku orang lain, baik secara perorangan maupun kelompok, sehingga orang tersebut bersedia untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh pemimpin. Yang keempat, teori kepemimpinan situasi. Seorang pemimpin harus merupakan seorang pendiagnosa yang baik dan bersifat fleksibel, sesuai dengan perkembangan dan tingkat kedewasaan bawahan. Dan yang terakhir, yaitu teori kelompok. Agar tujuan kelompok atau organisasi dapat tercapai, harus ada pertukaran yang positif antara pemimpin dan pengikutnya. Tipe kepemimpinan, silakan. Oke, karena berhubung teman saya sedang berhalangan, jadi saya yang paparkan. Tipe-tipe kepemimpinan atau leadership. Yang pertama yaitu tipe karismatik, yang kedua yaitu tipe paternalistik, yang ketiga tipe otoriter, yang keempat tipe militeristik, dan yang kelima tipe demokratis. Fungsi pemeragasaan, pengendalian, pendukung, penginformasi, dan pengevaluasian. Teman-teman yang aktif mikrofonnya, kita lanjut. Sifat-sifat yang terdapat dalam kepemimpinan, yaitu yang pertama, capacity atau meliputi kecerdasan, kewaspadaan, kemampuan bicara, keaslian, dan kita lanjut. Sifat-sifat yang terdapat dalam kepemimpinan, yaitu yang pertama, capacity atau meliputi kecerdasan, kewaspadaan, kemampuan bicara, keaslian, dan kemampuan nilai. Yang kedua, achievement, meliputi gelar kesarjanaan, pengetahuan, keberhasilan, dan olahraga. Yang ketiga, responsibility, merupakan meliputi diri berinisiatif, agresif, percaya diri, dan berkeinginan untuk maju. Yang keempat, participation, ikut aktif, kemampuan bergaul, dapat bekerja sama dan menyesuaikan diri serta humoris. Yang kelima, status atau kedudukan sosial, ekonomi, dan ketenaran. Dan yang terakhir, situasi, meliputi mental dan status yang baik. Oke, lanjut. Indah-indah yang tidak ya ciri pinam yang pada itu kemungkinan yang pertama itu pendidikan kemampuan sosial dan mengerti gejala yang timbul dari berpikir akrab dalam arti orang pemimpin harus inteligensi yang menganalisa dan memutuskan apa yang terjadi dalam sehingga bermanfaat dalam. Yang ketiga, seimbang, di mana orang yang mudah naik darah membuat ribut, menandakan emosinya belum mantap dan begitu.
masalah dalam kepemimpinan dibagi menjadi 3. 1. Kurangnya koordinasi dalam program koordinasi antar pemimpin. Yang kedua, kehadiran. Biasanya sebagai sebuah proses orang yang diharapkan akan memegang peran penting pemerintahan, yaitu berupa rekrutmen pemerintahan kader. Yang ketiga, praktik organisasi. Praktik organisasi dibagi menjadi A. Transformat, kebebasan, kebebasan orang. Masalah ini berhubungan dengan cara organisasi memperlakukan anggotanya. B. Kebijakan personel. Masalah ini berkenaan dengan etika pegawai, pemberian gaji, tingkat pangkat, pendisiplinan, dan masalah pensiun anggota organisasi. Oke, adapun kesimpulan dari materi kelompok 5 tentang kepemimpinan atau leadership yaitu kepemimpinan merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain, kemampuan mengarahkan tingkah laku bawahan atau kelompok, memiliki kemampuan atau khusus dalam bidang yang diinginkan. Seorang pemimpin yang baik harus memiliki integritas atau kepribadian, intelektual atau pengetahuan, intelijensi atau spiritual, skill, kemampuan, keahlian, memiliki power atau dapat mempengaruhi orang lain, mau belajar, mendengar, dan yang paling utama siap dikritik. Apabila ketujuh dari esensi atau hakikat kepemimpinan tersebut akan arif bisa. Dan juga kepemimpinan atau leadership sangat bermanfaat dalam membangun karakter dan melatih skill seseorang. Semakin terlatih, maka semakin banyak dan kuat karakter yang terbentuk, serta skill yang dibuat. Nah, saran untuk teman-teman, kepemimpinan bukanlah merupakan sebuah bakat, tapi sesuatu yang dapat ditemukan oleh setiap orang. Jadi, janganlah teman-teman merasa tidak percaya diri, karena kepemimpinan bisa didapatkan dan dikembangkan oleh siapapun. Yang terakhir, sangat diperlukan sekali jiwa kepemimpinan pada setiap pribadi manusia. Jiwa kepemimpinan itu selalu dipupuk dan dikembangkan, paling tidak untuk memimpin diri sendiri. Nah, demikian isi presentasi dari kelompok 5 tentang kepemimpinan atau leadership. Semoga apa yang kami katakan bagi kita semua. Jika ada kekurangan, tolong dimaafkan, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Saya akan membuka sesi tanya jawab atas 3 orang penanya di Syam Oke setelah ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hentikan rekaman.